Berjumpa lagi ya kita di arisan diskusi. Mungkin ini Mas Dino ya yang baru gabung ya. Jadi arisan diskusi ini tak ulangi maning ya. Tujuannya untuk menambah literasi, berbagi informasi, dan membuat circle yang baik, sedikit lebih baik dan lebih maju. Setidaknya gitu. Ya, untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita mau menyanyikan sebuah lagu dulu. Ini dari Master Ajis. Lagunya adalah Mosid Bien Cair Rai the Sky. Men relax dikit lah. Nyanyiin yang menunggu harapan loh. Yuk, Pak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap awan masih terus membiru, mana mungkin, mana bisa. Siapa yang gak mau selalu bahagia? Bisa apa-apa saja, tak perlu sempurna untuk bahagia. Perlu hati yang setulusnya. Pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Pasti nanti kan ada waktunya. Jangan terlalu jauh-jauh bermimpi, terlalu dalam, terlalu tinggi. Tak perlu sempurna untuk bahagia. Perlu hati yang setulusnya. Sikat. Oh, na 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 na. Pak Ajis. Sempurna. Perlu rasa, perlu cinta, perlu hati yang setulusnya. Don't need perfection to be happy. Yeah, don't need perfection to be happy. Don't perfection to be happy. Don't need perfection, don't need perfection to be bahagia. Perlu hati yang setulusnya. Oke, terima kasih. Melu keprok lah. Caranya aku nyanyi kok kayak di situ. Main tangkura grogi. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah ini kali kedua kita melaksanakan sebuah arisan diskusi. Ya, namanya proses ya kayak gini. Ya, kasih ya mempadahkan sibuknya beda-beda sih. Aku juga ngetut jadwalku. Itu karena itu ya lumrah seperti itu. Alhamdulillah bisa kumpul bareng lagi. Matur nuwun banget ya Pak Haji sebagai pembimbing, sebagai kepala desa swasta di Jebaklor. Iya. Oke. Pembicara kita malam hari ini adalah Mas Tegar ya. Mas Tegar ini adalah seorang rajanya sampah di daerah Banjaranyar gitu.
Dia nanti akan menjelaskan tentang banyak-banyak sampah dan masalah di Sungai Serayu untuk saat ini. Nanti Mas Dino bisa sebagai aktivis bisa langsung nyebur aja ke Serayu biar mengetahui lebih dalam tentang penyakit Serayu. Gitu. Udah cukup ini Mas Tegar, ada yang mau bertanya lagi apa biografi tentang Mas Tegar? Ya, ini pendiri Mister Magot di Banjaranyar khususnya daerah Banjaranyar di Banyumas. Oke, untuk mempersingkat waktu karena biasanya ini nanti diskusinya itu sampai terlalu malam, jadi saya nggak mau buang-buang waktu, lebih baik yang langsung ke inti, yang isinya daging semua. Oke. Terima kasih, sekian dari saya, nanti kita habis ini saya sekarang tutup dulu, nanti tinggal kita diskusikan bareng-bareng materi yang ada. Oke, terima kasih, monggo Mas Tegar, waktu dan tempat saya. Podcast ya ceritanya. Iya, grogi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita bisa kumpul bareng-bareng di acara arisan diskusi yang kedua ya. Kedua, alhamdulillah, dan dalam keadaan sehat ya. Kebetulan kali ini saya dapat jatah kondisi untuk diskusi kita malam ini. Langsung saja, kebetulan saya sendiri ya yang tadi disampaikan Mas Opik ya, saya tukang sampah lah jane lah. Saya sendiri tukang sampah ya memang dari dulu seneng seneng hal-hal yang berbau lingkungan ya dari dulu. Nah, maka dari itu kali ini kepengen bahas tentang lingkungan ya, temane. Nah, untuk memulai pembicaraan mungkin ini ya dibuka dengan ini sing jadinya lagi viral di Purwokerto ya, di Banyumas, yaitu Kali Serayu ya. Itu mungkin mas-mas pada sering lihat di Facebook di iwak-iwak pada mati, ikan pada mati, kaline butek dan segala macam ya. Itu memang sangat mengkhawatirkan ya. Itu bukan sesuatu yang remeh, itu sesuatu yang kritis banget nek menurutku. Monggo yang mau. Ayo Pak, monggo Mas. Si omber kayak. Iya, jadi beberapa waktu lalu juga di sosmednya Pak Bupati ya, Pak Husen, itu beliau menyampaikan tentang kasus Sungai Serayu yang katanya itu tercemar lumpur ya, material sedimen, dan itu katanya sudah butek banget, bahkan sudah 10 kali lipat kebutekannya itu istilahnya ya, tercemarnya itu udah buteknya 10 kali lipat ambang batas normal ya. Itu udah parah banget, yang akibatnya ikan-ikan itu pada mati. Terus yang lebih fatal lagi itu PDAM Purwokerto itu sempat juga mengurangi suplai air ya, dan PDAM sempat terhambat airnya,
sempat nonaktif juga gara-gara tidak bisa ngambil sungai dari Serayu. Soalnya udah terlalu butek, udah nggak bisa difilter lagi, udah parah banget itu ya. Jadi apa nek menurut saya sih itu bukan ini ya, maksudnya kayak gue tok itu penting banget menurutku. Soalnya Serayu ini kan nek nggak salah itu sungai paling gede keempat di Jawa apa ya kalau nggak salah itu ya. Iya antara itulah ya, salah satu apa ya, jalur air utama lah ibaratnya di Jawa Tengah lah ya, yang melewati 5 kabupaten dan itu menghidupi banyak sekali orang di sekitar ya. Apa dimulai di Wonosobo, Dieng, mata airnya lewat sampai Banjarnegara, Banyumas, terus sedikit lewat Purbalingga, terus hilirnya di Cilacap ya. Dan itu dampaknya kalau sampai tercemar itu luar biasa ya, bisa dibilang 3-5 kabupaten itu kena ya. Nah terus sebelum lanjut ke bahas Serayu ya, kalau kita ngomongin bencana ya, bencana alam kan biasanya itu bencana alam itu sebenarnya dimulai dari hal-hal sepele sebenarnya, tapi kita sering nggak sadar kan kayak gitu. Nah mungkin bisa dilihat di PPT yang orang bisa gue. Jadi di situ ada, saya nyebutnya itu efek bola salju ya, efek bola salju di PPT. Nah apa hubungannya efek bola salju sama bencana ya? Jadi ibaratnya mungkin teman-teman sering dengar istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Nah itulah efek bola salju. Jadi ibaratnya bal bola salju cilik ya, mungkin gue bandem gue ora lara, tapi nek bola salju nek dikumpulna gulung gede gue bandem wongnya bisa mati ya bahkan ya, itu ya. Jadi sebenarnya bencana gue rata-rata ya kayak gitu nek menurut saya ya, nggak semua tapi kebanyakan itu kayak gitu. Jadi dari hal yang sepele sebenarnya gitu, tapi kita seringkali nggak paham ya. Biar lebih jelasnya lagi, misal analoginya gini, misal ya wong ya Sokaraja kayak sekecamatan Sokaraja penduduknya ada berapa, mungkin ada 50.000 lebih ya, sekitar itu 80-an ribu lah. Anggap saja satu kecamatan itu 1% aja ngerokok ya, berarti sekitar 5.000 apa ya 1% ya kira-kira. Nah siki ya mungkin kita ya sing rokok nek bareng rokok itu buang puntung rokok itu masalah sepele ya, buang ber. Tapi ketika 5.000 orang itu berpikiran kayak gue lah kurus siji tok berbuang, itu bisa dibayangkan ya 5.000 wong buang puntung rokok mungkin 1 minggu dikumpulnya itu bisa 5 kintalan, sebulan 2 bulan mungkin bisa 5 ton ya. 5 ton ya sedang truk di buang mengkali pelus ya wis berpengaruh 2 tahun 3 tahun 5 tahun bencana ya. Itu kurang lebih gambarannya lah ya, hal sing sepele ya dari puntung rokok itu bisa berakibat fatal kayak gitu ya. Nah istilah efek bola salju ini juga sebenarnya kemarin pas kita bahas tentang saham ya, itu sempat disinggung sedikit ya. Nah itu juga berlaku di
kayak di saham kayak gitu ya. Soalnya efek bola salju ini nggak cuma di negatif tok, tapi di hal yang positif juga ada ya. Misal bagi teman-teman yang pengen nabung singgo jangka panjang itu bisa memanfaatkan kayak gitu ya, efek bola salju. Ketika misal nih aku mungkin belajar saham nembe wingi-wingi ya, tapi ya wis ngerti saham mungkin dari ya 2019-an yang lalu lah. Nah di situ ya ini aku cerita aku dewek ya, saya nggak banyak tahu tentang saham, tapi yang jelas di situ buat nyimpen uang kita dalam jangka panjang bertambah. Jadi ya tiap bulan waktu itu aku nabung di saham, nggak banyak paling selot longlot ya, itu paling 1.000 lah, nggak pernah kalau lebih dari 300.000 nggak pernah. Dan apa iya, nabung. Nah alhamdulillah ya kerasa wingi pas aku mbojo sebenarnya lumayan ya. Ya alhamdulillah juga perusahaan yang diinvest apik ya. Pertumbuhannya sampai mungkin setahun berapa ya, lebih dari 40% lah ya, lumayan lah gitu ya. Jadi dimulai dari hal yang kecil, ora perlu akeh-akeh tapi yang cilik deh gitu ya. Jadi sekali lagi ya jangan sepelekan hal-hal yang kecil ya gitu. Nah terus kembali ke Sungai Serayu ya, tadi pembahasannya belum selesai ya. Jadi ternyata setelah diselidik itu penyebabnya itu ada di hulunya, yaitu di Waduk Merican ya, Banjarnegara. Sing jerene itu Waduk Merican itu kan ya sing wis tau nganah kan gede banget waduknya ya, itu wisata iya. Nah wisatanya juga itu panjangnya nganti 6 kiloan apa pira gitu, itu gede. Dan Waduk Merican kan yang mengelola itu dari perusahaan namanya PT Indonesia Power, BUMN ya, itu yang berwenang mengelola. Nah kemarin dari Indonesia Power itu menyampaikan kalau terjadi kecelakaan ya istilahnya mereka ya. Jadi Waduk Merican itu katanya itu 90%-an isinya material lumpur, airnya itu cuma 10%. Ngedap. Iya ya, bisa dibayangkan waduk segede gue badannya paling 10%, sisanya itu material lumpur ya. Walaupun 10% itu dalam ya. Iya. Walaupun dalam tapi di dalamnya gitu ya. Jebule kayak gue. Nah, akhirnya waduk itu kan sudah berdiri 30 tahun. Tapi ternyata baru di maintenance, baru diseriusi di Rumat itu baru 2017-an kemarin katanya itu. Jadi ya wis 30 tahun tapi nembe di Rumat wingi-wingi jebule itu ternyata kayak gitu ya, berdasarkan penjelasannya dari Indonesia Power itu. Dan ya gampang-gampang susah ya nyelesain kayak gitu ya, soalnya itu kan juga wewenangnya itu ya Indonesia Power, dalam hal ini ya pemerintah pusat. Iya, jadi ya mungkin Pemda hanya sekedar membantu gitu kan. Sing punya wewenang ya pemerintah pusat, dalam hal ini ya BUMN itu. Soalnya kan Waduk Merican itu salah satu objek vital nasional. Itu
masuk dalam ini apa yaitu objek vital nasional yang ditangani langsung sama pemerintah pusat gitu. Nah, jadi apa? Terus solusi dari Indonesia Power sendiri jerene sih wis lagi mulai dibersihi anu apa lumpurnya. Cuma mereka itu apa ya istilah gue membuka gerbang apa ya bendungannya yang akhirnya lumpur itu banyak sekali yang keluar dan itu memang disengaja sama mereka gitu. Upaya untuk itu ya, Iya. ngurangin lumpur. Nah itu yang kemarin itu banyak diprotes sama kayak komunitas ikan, komunitas pemancing kayak gitu kan. Kebetulan kemarin kakaknya aku juga ikut negosiasi sama mereka gitu kan. Jadi apa belete sengaja ditokna kayak gitu loh. Tapi ya kepriwe maning jerene mereka soalnya udah terlanjur banyak. Cuma kan akibatnya itu belet itu ya mengalir sepanjang sungai dan akibatnya Serayu sedikit demi sedikit kan pendangkalan suwe-suwe cadak gitu kan soalnya terlalu banyak ini nih yang akhirnya banyak amoniak banyak apa yang akhirnya ikannya pada mati dan apa jerene maning sih ya banyak ikan-ikan khas Serayu ya iwak apa gitu aku ora apal. Nah ya bajeman ya salah satunya ya yang itu jerene sih di sini jarang ada yang budidaya ya mas ya. Kalau bajeman tahu saya Belum ada ya. Nah susah. Nah iwak-iwak kayak gitu itu udah mulai jarang kayak gitu jarane tukang-tukang mancing gitu kan dan katanya sih ada itu di daerah Sukabumi atau mana yang bisa ada yang budidaya itu lah makanya nanti kalau beneran di Sukabumi ada nanti jarane sih dari Indonesia Power sendiri bakal memfasilitasi itu kayak gitu iya. Nah, soalnya ya di sini juga belum ada yang budidaya sih gitu. Nah terus apa timbul lagi pertanyaan itu belet semono akeh nang Rican kuwi kang ndi asale. Nah, ternyata ya belet itu ya terbawa air dari pegunungan Dieng karena di Dieng selama puluhan tahun ya bangun wisata, bangun hotel, terus hutannya tidak dikena kebun kentang, tidak dikena apa dan itu selama ya puluhan tahun lah ibaratnya lah yang itu nggak diimbangi apa ya kayak penghijauan ya mungkin ada penghijauan tapi nggak sebanding sama sing dirusak ibaratnya loh ya itu jarene kemarin ada dari DLH sana itu ngomongnya kayak gitu. Nah apa akhirnya pelan-pelan material belet itu tanah halus ini pada kendang. Nah selama puluhan tahun itu ngendap itu kayak gitu waduk merican gitu. Nah apa ya mungkin ini sing bisa mencahna ya bareng-bareng ya bukan cuma pemerintah toh bukan cuma si BUMN toh tapi juga masyarakat dari mulai Dieng sampai dengan Cilacap mungkin itu harus kerjasama ya itu jadi apa itu sekilas tentang ini ya tentang Sungai Serayu ya. Nah terus itu salah satu kejadian juga apa istilahnya efek bola salju ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya gitu. Terus
kita kalau ngomongin sampah secara keseluruhan ya, sampah secara umum ya, sampah kan nggak cuma jadi masalah kita tok ya, tapi juga daerah lain bahkan negara lain itu ngalami masalah sampah juga ya. Ganu, wong-wong zaman Ganu mungkin sebelum tahun 1900-an yang musuh terbesar manusia itu ada pertama wabah, kelaparan, sama perang ya. Sekarang ibaratnya wis bisa teratasi kabeh lah, cuma akhirnya kan muncul masalah baru gitu kan ya, pemanasan global ya, yang lagi rame itu apa perubahan iklim, dan itu semua salah satunya disebabkan sampah ya. Jadi apa jerene sih Indonesia itu negara produsen sampah terbesar nomor 2 setelah Cina. Pertama Cina. Ya, kedua Indonesia ya. Ranking loro ya, Indonesia. Unggulan. Runner up. Gitu ya. Dan kalau nggak salah itu ada sekitar 60 hampir 70 juta ton sampah per tahunnya yang diproduksi kita ini ya. Jerene DLH itu jerene datanya DLH Dinas Lingkungan Hidup itu satu orang Indonesia kita ini rata-rata per hari itu buang sampah sekitar 6 on. Nek manusia se-Indonesia ya di rata-rata ya, baik sampah ya di rata-rata itu sekitar 0,7 kilo ya, 6 on kan, sekitar 6 on. Nah apa kalau ngomongin Banyumas sendiri ya, Banyumas itu sampai kalau nggak salah itu per harinya sekitar 900 ton per hari. 900 ton ya. Dan itu ibaratnya sing sudah apa ya, sing sudah terkelola, yang sudah terdata itu paling baru berapa sih, 60-an 50-60% lah. Berarti kan jane sih akeh gitu ya kalau ngomongin Banyumas ya. Apa kalau itu sampah organik sama anorganik ya total keseluruhannya, dan ternyata jumlah sampah gue lebih akeh organik juga dari total keseluruhan sampah. Organik itu hampir 60-an%. Itu contoh dari apa ya? Ini sisa makanan. Sisa makanan. Ya, termasuk di daunan, ranting deh. Itu ternyata mendominasi sampah. Gitu ya. Apa menurut datanya si DLH itu, dan memang kalau dilihat sih bener ya. Setiap kali kayaknya hampir di semua TPST ini itu memang organik, sama organik sisa makanan itu akeh banget gitu. Walaupun yang apa ibaratnya kalau yang lebih bahaya kan yang non organik ya, tapi dari non organik itu lebih sedikit daripada yang organik, jadi menyebabkan masalah yang besar ya karena jumlah itu ya. Iya, jadi sebenarnya nek ngomong lebih bahaya endi ya mas? Iya. Sebenarnya lebih bahaya sampah organik. Kenapa? Nek sampah anorganik misal kayak botol ya, botol plastik resek apa, itu kan bisa didol ya ibaratnya. Ada banyak yang punya nilai jual ya, bisa didaur ulang ya. Sedangkan organik ini itu pertama dia bau ya, jarang wong sing bisa gelem ngemek. Yang kedua itu sumber penyakit. Iya kan, laler apa belatung kan pada mengsisa makanan itu, iya kan, sumber penyakit. Terus ketika sisa makanan itu dikumpul itu kan lama-lama ada amoniak muncul, dan itu salah satu penyebab pemanasan global
yang kita nggak sadari. Jadi ya mungkin sehari-hari ya kita ibaratnya mangan kok orang entong ya dibuang, mangan orang entong dibuang. Mungkin itu hal yang sepele ya, tapi ketika di Banyumas penduduknya sekitar 1,5 juta ya, itu perilakunya kayak gitu semua ya, berapa ton ya, itu kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mangan kok orang tong ya, itu jadinya ya kita ikut menyumbang pemanasan global gitu sebenarnya. Iya. Nah, itu salah satu ini ya, satu lagi contoh efek bola salju ya. Sedikit-sedikit jadi bukit yang hal remeh banget kan, buang sisa makanan itu akibatnya ya kayak gitu. Itu melepas amoniak segala macam kan gitu. Amoniak Mm-mm. meningkatkan itu ya. Itu terus ya itu salah satu aku ini juga ya, ngingu maggot. Karena di situ ada peluang ya, di mana maggot ini dia mampu mengurai 3 kali berat tubuhnya itu kurang dari sehari. Jadi maggot sekilo itu sedina bisa mangan sampah organik 3 kilo. Itu makanya maggot sekarang mulai bermunculan. Terus di Bogor itu ada perusahaan maggot gede, itu sering banget dapat itu kayak bantuan kayak gitu loh, CSR dari komunitas lingkungan kayak gitu, kayak karena ya itu ikut membantu ini sih, ngurai sih gitu. Itu kurang lebih sekilas tentang sampah ya. Nah, kalau di Banyumas sendiri itu sebenarnya sampah itu program prioritasnya Pak Gusen, Pak Bupati. Itu program prioritas di periode kedua ini ya. Makanya beliau itu intens banget nganu sampah, dan Banyumas itu salah satu kabupaten terbaik dalam pengolahan sampah di Indonesia ya. Ya walaupun morak-marik, tapi kita itu masih lebih baik dari daerah lain kayak gitu. Karena saya sendiri juga sehari-hari kadang keliling ke TPST ya. Jadi kalau nang Banyumas kan semua desa kelurahan itu wajib mengolah sampah, itu wajib. Makanya desa kelurahan itu ada kayak KSM ya, mungkin ya, kelompok swadaya masyarakat, yang tujuannya itu salah satunya mengolah sampah. Tapi kan desa akeh sing ngurung siap, iya kan. Nah, makanya kalau di Banyumas itu kan di tingkat desa itu ada KSM, dan itu nek sing mampu ya kon gawe TPS, tempat pengolahan sampah, tempat pengolahan sampah ya, bukan pembuangan sampah. Ini yang kadang masyarakat salah paham ya. Kayak dulu ngone aku juga pernah di demo itu setahunan 2 tahunan yang lalu lah, karena Abendina ngawani sampah ya, dan jadi sih mampu banget ora, cuma ya itu karena anak sampah terus sih kayak gitu kan. Tapi yang kadang masyarakat simpang siur kan, di sini tuh bukan tempat pembuangan tapi pengolahan ya. Soalnya sampah hari itu datang langsung habis kan kayak gitu. Jadi istilah ya zero waste lah. Jadi sampah datang langsung habis kayak gitu. Nah, nek nang Banyumas sendiri itu di tingkat desa itu sebenarnya dianjurkan bangun TPS. Nah, kalau di kelurahan kota itu ada namanya PDU, pusat daur ulang. Itu lebih lengkap peralatannya.
Terus kalau di kecamatan itu ada TPST. Kalau di desa TPS, di kecamatan TPST. Jadi desa sing ora mampu atau sing belum selesai pengolahannya itu bisa dikirim ke TPST. Nah di TPST itu apa ruang lingkup sekecamatan dan diharapkan di TPST itu sampah habis. Nah kalau di TPST orang entong nembe digawa meng TPA. Itu sebenarnya alurnya kayak gitu. Ya, jadi dari TPS, TPST baru ke TPA. Dan apa? Mungkin di daerah lain juga sih apa ya? Ya kayak aku lihat di Purbalingga itu belum serapih ini. Di apa? Di Walaupun dari jalannya Purba itu bersih banget tuh mas daripada Banyumas, tapi untuk pengolahannya lebih ternyata dari sini ya. iya. Jadi apa? Ya pertama memang dari Pemdanya anu support banget sih, anu program prioritas sih. Gitu. Nek nang Purbalingga itu langsung dibuang ke TPA sih soalnya. Anak bak sampah di kelurahan di ini anak bak sampah anak petugas DLH dangkut dump truck langsung digawa ke TPA kayak gitu loh. Terus ya si akeh sing buang nang karangan dibakar dewek gitu kan anu si akeh ya negara sih juga si akeh. Gimana solusinya nanti itu? Apa maksudnya untuk pembakaran sendiri itu gimana baik apa enggak solusinya? Nanti nanti ya, Ya. diskusinya gitu. Siap. Saya nanti siap koreksi. Nah, di Banyumas sendiri itu kalau nggak salah ada 23 TPST. Itu dari mulai Sumpio, Rawalo, Anu Lahar, Tokaraja Kulon, Karangcegap, Aji Barang, Baturaden dan ya ada beberapa. Paling gede itu pengolahan sampah Banyumas itu di Karangcegap. Karangcegap itu secara kapasitas paling gede. Jadi sampah bisa dibilang 60% kota Purwokerto ya 50-an% lah itu masuk ke Karangcegap. Komplek Gor kayak sing rumah makan Pating Retep itu masuk ke sana semua. Masuk hotel-hotel, terus pasar Wage itu masuk ke Karangcegap semua. Paling gede itu atau TPS-nya itu di sana. Ya. Terus apa? Untuk TPA sendiri ini sebenarnya lagi rame kan ya. Katanya mau ditutup yang harusnya Januari kemarin tapi akhirnya mundur. Ya, karena belum siap ya infrastrukturnya belum siap, jalannya belum siap segala macam. Nah, dulu Banyumas itu pernah darurat sampah tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi ada 3 TPA sing loro ditutup di demo nang warga ditutup ora oleh liwat. Akhirnya sampah morak-marik. Kalau nggak salah itu nang Gor apa nang pusat-pusat kota sampah digeletak-geletak. Itu kan nggak salah 2018 apa 2017-an kemarin lah. Itu makanya Pemda itu dapat teguran yang cukup lumayan waktu itu ya. Yang akhirnya setelah kejadian itu dari Pemda ya ada introspeksi dan akhirnya sampah jadi prioritas di Banyumas. Itu jadi sekarang dibikin sistem kayak gitu, ada TPST, ada TPS, ada PDU, ada TPA, itu udah rapih. Dan apa? Kalau sekarang TPA itu masih di Gunung Tugel. Ini lagi proses di Lahar itu namanya BLE ya, jadi apa? Berbasis lingkungan edukatif. Jadi itu Pemda bikin tuku mesin-mesin itu nggak nanggung karena mesin pembakaran regane 17 miliar
ana mesin pembakaran regane ya MM-an lah. Itu nanti ya jerene sih ya. Itu jadi tempat pengolahan sampah paling canggih. Next sesuai salah satu paling canggih di Indonesia. Ya cita-citane Pak Husen ya. Tapi ya belum tahu ini sampai sekarang belum jalan. Tapi udah uji coba cuma urung lengkap gitu. Dan kalau nanti jalan itu TPA itu kalau nggak salah menampung sekitar 60-an dump truck nek ora salah sedina sekitar kalau nggak salah kira yang 40 apa 60 lah anu TPA-ne. Ya bisa dibayangkan ya Banyumas aja sing udah rapih yang udah diseleksi sisa 60 dump truck gitu. Nah ya mungkin dari saya untuk ini nih pengantar ya, mungkin cukup, nanti dilanjutkan diskusi saja ya. Ya sekian dari saya, matur nuwun atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas moderator ini. Oke. Terima kasih banget Mas Tegar, ini sangat membuka terutama saya, kesadaran saya, karena saya di sebelah rumah juga tempat sampah gitu, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, malah untuk katanya orang tua sih untuk membasmi nyamuk gitu. Padahal memang bingung abdi apa kena. Oke, langsung ke season 2, yaitu kita lanjutkan ke diskusi ya, atau sinau bareng. Mungkin dari teman-teman Pak Haji, Mas Dino, Mas Yuda, Pak Haji, Hendri sama Bos Yoto ini kalau ada sanggahan atau usulan silahkan disampaikan saja. Terima kasih. Monggo saya aturi. Siapa dulu? Pak Haji? Narat. Iya, mungkin saya juga masih ingat itu ya, pas Banyumas ke TPA-ne Kaliori di demo, aku ya jarak karo camat ya mandendelang, oke namung partai juga, pokoknya rumit lah, ngasih mambune gue ngasih tekan gon perumahan Kalibagor Indah. Jadi kan akhirnya wong Kalibagor, wong Kaliori pada demo, jaluk ditutup bae nih. Jadi ya wis, memang kayak gue. Akhirnya kan dari darurat sampah itu kan ya. Memang sih aturan prioritas memang bener. Tapi ya gue, jadi contohnya kayak kene, Kali Cepak Lor gue, jadi kepengen gawe semacam TPST lah. Tapi ya orang mungkin nang Perak rumah. Nah terus ketika dana desa gue dibangun, otomatis harus punya aset sendiri. Tanah gue loh. Dan dua tanah biasanya nang sawah. Bengkoke gitu loh, ora oleh maning gitu loh. Jadi ini memang bingung banget. Lah oke tadi ya permasalahan sampah sih jane danane ana caraku. Tinggal aset lemah itu harus nang ngendi. Dan terus warga ki dan saya sampah itu kan sebenarnya permasalahan sampah itu bukan di TPST, bukan di TPA, bukan, tapi di rumah warga. Sebenarnya seperti itu. Ketika sudah memilah, saya nang ngomong lah nang forum ini. Jane permasalahan sampah iki jane nang omah, kudu nang TPST, kudu nang TPA udu. Ketika ada wis sing organik, sing wong gawa ki seneng banget. Truk gawa oke plastik tok tegawa aku bae, oh diolah nang kene. Oke organik ki sing tegawa aku bae, kan seperti itu. Iya, jadi nek gedang mambu ya buah ya nang kene. Pas Tegar jelas gelem banget, kan aku gak gawa tok kayak kan itu ya. Orang ya harusnya pilihannya ketika permasalahan sama gue nang rumah, misalnya kia sing buah, kia sing sayur, kia sing gue, akeh wong arep gelem. Gitu loh. Jadi aku kemutan tetanggaku nang Jawa Tengah. Gue duwe bebek. Dheweke gue ngesuk nang plastik nang tukang nasi goreng, pecel lele, gue nang gue. Dan iki wis wengi gue dheweke njoti. Mau apa? Nggo bebek. Wes. Dadine bebek gue. Sing penting gue gelem kesel,
ora izin ya kayak gue lah. Tadi duit ya, Pak. Iya. Jadi bagi mereka itu masalah, bagi kita itu anugerah kan iku jane. Jadi sih kalau apa ya gari geleme apa ora gitu loh. Kadang-kadang dhek urung gelem kan karena wah aku besi sibuk nang kene. Aku urung wis sampai terjepit banget. Nek wis terjepit ya mungkin aku mikir apa ya ora izin lah mungkin iku. Ya mungkin dari desa ya jane ya bisa nggawe kayak gue tapi memang asetnya lemah sing arep digawe kuwi kudu adoh kang warga. Lah asetnya dhewe kan jebule nang cerek sawah apa keprimen dadi akhirnya penolakan warga ki akeh banget. Nah terus warga kon mikir masalah sampah, oh aku halamannya bamba banget kayak gue kok kepenak kayak gue buang tok kayak gitu. Nah kan ya gue lah. Ya jadi sih kayak misalnya nih ya terus masalah mikir sing apa merican apa ya? Ya kayak mutan aku nang kene juga apa mburi omah nek nang kene kan urung ana drainase. Dadi kan buang paceran. Ketika pacaran ya jane ya banyune kur pirang persene tok kuwi belet ngasih tengah ngisor gitu kan. Iya memang benar. Ya itulah tanggapan dari saya. Bagus. Oke, lanjut. Waduh, Ya monggo dari Mas Dino. dari saya sih ya kebetulan dari Karang, waduh, hoak banget sumpah. Dari Karang Taruna tempat saya ada program mencium sampah. Mencium sampah. Itu pertama sebelum mencium sampah itu mencium. Banyumas itu punya produk lokal yang namanya ciu. Tapi kita ambil ininya loh apa ya? Bukan yang buruknya loh ya. Ciu itu kan difermentasikan ya. Jadi program ini itu sebenarnya apa ya kayak sampah habis di rumah tangga. Jadi kita tuh Karang Taruna kita nampung sampah lalu kita olah sendiri. Jadi nggak dibuang ke mana tadi Mas? TPS. Sebelum dibuang itu habis sendiri loh. Difermentasikan terlebih dahulu. Nanti dipilah dulu, dipilah. Sampah yang bisa dijual kita jual, yang tidak bisa dijual kita fermentasikan, lalu dibakar nanti kan bisa jadi produk kayak keramik, bisa tuh jadi keramik kayak gitu. Karang Taruna kita lagi iya, insya Allahnya nanti kalau udah jadi ini ya, insya Allah digandeng sama Jarum 76, insya Allahnya itu gitu sih biasanya. Biasanya kalau itu apa biar jadi uang itu buangnya kemana apa dari Loh itu ya banyak. Kalau kayak misalkan kayak gini nih, kita kan dikilokan juga bisa. Nanti kan ini diolah lagi, gitu. berarti secara mandiri bukan ada yang jemput itu atau gimana? Kita jual, ya ada tempat ada wadahnya lah. Ada wadahnya. Udah ada wadahnya. Insya Allah kalau jadi ya Jarum 76 insya Allah mau gandeng. Karena Jarum 76 kan lagi nyari komunitas Karang Taruna yang aktif. Di tempat saya itu yang lagi aktif itu Voice Hell ya. Itu udah digandeng sama Jarum. Ya, insya Allah kalau bisa jadi ya nanti mungkin bukan Voice Hell tapi Suara Surga itu. Sampah Ya. Gitu sih dari saya. Silakan Mas Yuda. Ya, kalau pertanyaan dari saya yang melanjutkan tadi, kenapa sampah di sini khususnya itu tidak boleh dibakar, kayak gitu loh. Dapat menyebabkan apa dan dampaknya bagaimana? Nggak bisa dijelaskan. Ya, oke. Apa di situ ya? Ya untuk itu ya masalah. soalnya ini apa sih kita nggak tahu Iya, dari prosesnya apa kimianya kita nol besar. Ya itu dulu ya yang bakar sampah karangan ya. Iya. Ya itu nggak dipungkiri itu realita masyarakat Indonesia ya. Ini itu Indonesia banget ya. Jane sih nek menurut undang-undang apalah lingkungan hidup itu ada. Sampah itu sebenarnya nggak boleh dibakar di tempat terbuka. Boleh dibakar dengan syarat apa kayak gitulah. Aku kelalen pasal-pasal.
itu ada memang ya. Tapi ya kembali lagi ya, apa ya, itu ya gampang-gampang susah ya Bang, karanganku besi amba kayak gitu ya. Apa Bang, bayar maning kan kayak gitu. Ya jadi eh, apa ya, mungkin kalau sekarang mungkin belum terasa ya, tapi ketika nanti beberapa tahun lagi, 2 tahun 3 tahun 5 tahun lagi, eh, dua anak nanti, tanah sebelah bangun rumah, tanah sebelah mana bangun rumah, bangun rumah ya. Sekarang kayak nang desaku bela itu sebulan ditariki 10.000 nggak sampah, itu pun ya no sing melu nembe pira ya, kayaknya paling nembe 100 kakak apa ya sing melu ya, no angel banget, mayoritas ya semau mereka kayak gue. Tahu mau ngapa sampah segar oke diimpak kena nang ayam ya kayak gitu, teluk kurang boleh lu. Karena memang sudah tidak ada lahan lagi. Ya. Ketika masih ada lahan ya orang pasti. Jadi memang nek nang kene iki memang ayam itu jadi tabungan ya. Tidak Bisnis ya. untuk bisnis bukan. Jadi aku analogian dipanen. Oh, nek aku butuh duit ayamnya gitu. Terus memang sampah memang benar. Jadi memang mau menarik mereka memang Indonesia hijau lah ya. Jadi nek kowe oke aku sampai ngomong ya kompensasinya apa? Jadi aku nang desa penting dari plastik. Plastik walaupun ya 1.000 2.000 tapi mereka menabung tanpa ada apa? Tanpa ada paksaan dengan mas daripada aku kebetulan kekumpulan apa yang naik. Betul di sini bener ini. Tapi aku nanti memang di Indonesia seperti saya sendiri lah ya. Iya. Itu kayaknya aneh lagi. Betul. Konsisten kan ya banget. Iya betul. Memang kudu anak ya kayak ini lah. Karena kesejahteraan ya Pak, mungkin masalah ekonomi utama ya. Iya betul. Jadi ya memang saya melihat orang-orang dulu lah, dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya uang bulanan. Terus mereka tanam ayam, terus nambah kebonan, nambah dia. Ya ketika orang duit nambah apa itu orang mau makan, ini kan gitu. Ya itu jadi nggak bisa sumber kayak itu. Oke sampah, mau buang, jadi dari kita oleh pembayaran yang kan itu. Bagaimana sih tentang masyarakat ini sesuatu hal yang menjadi kebiasaan itu diolah hasil oleh iya gitu, bukan yang utama, tapi yang bisa gue Celengan itu ya, sewaktu itu. Ini kayak gitu sih. Ya memang terpaksa dari pertama-tama kayak gitu. Terus mari generasi kita kan berbeda. Ini atau ibu Megawati kalau dewek ya masalah lagi sampah ini harus masalah itu orang berarti. Tapi nek ngomong anu kuwi sebulan akeh dibagi warisan ya ya paling kayak gue. Iya. Mungkin gimana tadi dari Mas Hendri itu pembakaran ya Mas ya, disangkut jadi menimbulkan. Nah itu prosesnya gimana kok bisa jadi seperti itu? Bisa menimbulkan sebuah apa ya musibah mungkin bencana ya, dampak dari bencana walaupun bencana dari panas matahari dan lain-lain. Ya itu kalau untuk pembakaran sampah ya, itu sebenarnya ya kembali lagi menurut undang-undang itu sebenarnya udah lengkap banget ya. Mulai dari pembakaran sekian kubik sampah itu harus idealnya jauh dari pemukiman sekian, itu harus pembakarannya pakai ini, harus apa, jangan di tempat terbuang, itu sebenarnya udah lengkap banget ya. Ya aku dan kelalen ya, jadi apa di peraturan mana kayak gitu ya. Nah tapi ya kembali lagi kayak gitu ya, itu Indonesia banget ya. Ya mungkin akan kerasa. Iya. Akan kerasa ya mungkin nanti lah ya. Gitu.
Jadi Terus memang tidak berpikir panjang sih Nek. iya betul. Ya kayak yang kemarin mungkin ya dari sama Bu Sri Mulyani, kalau dari saham kemarin kita bahas kan, kalau Indonesia kan memang dari segi investasinya itu tidur tapi orangnya kerja keras gitu. Iya Jadi betul. beda dengan orang luar negeri yang dia kerjanya santai tapi asetnya itu, investasinya itu selalu bertumbuh gitu. Karena Betul. memikirkan masa depan ya. Iya, jadi nek ngomong secara global ya, secara makro, ambil contoh kayak di Korea Selatan ya. Korea Selatan itu melakukan regulasi kayak kita sekarang ini itu udah dari sejak tahun 80-an Mas. Jadi tahun 80-an itu pemerintahnya wis gencar banget. Ayo sampah ini bahaya, sampah organik kayak gini, sampah anorganik. Oh, ini bisa diolah kayak gini. Terus harus memilah sampah dari rumah itu wis kawit mungkin tahun 70-an akhir tahun 80-an lah. Ya. Iya. Nah, gue iya. Aku benar-benar rumah. Iya. Aku harus dilanggar ya. Indonesia banget lah. Soalnya mungkin yang buat aturan itu sebenarnya kan, kalau aturan itu dibuat untuk mempermudah manusia dalam melakukan proses kehidupannya ya. Tapi yang membuat aturan itu kadang blunderi. Ya gue karena hijau-hijau. Gara-gara es set ya gitu. Jadi ansor. Tapi memang sampah memang dibedakan. Sampah itu kan ada yang dibedakan. Lalu sana sebenarnya resiko, Iya. kasur awal-awal memang harus masuk di Indonesia. Memang harusnya memang dibakar. Tapi memang pembakarannya memang berbeda. Ada yang benar-benar residunya tidak bisa dimanfaatkan kembali. Tapi sekarang kita itu tidak mau. Saya juga tidak maunya, apalagi ikannya aku, apa maning, terusnya aku gitu kan. Jadi memang sosialisasi itu gencar gitu. Tapi ya memang mikirnya itu kan. Iya. Ya memang beda kalau beda budaya memang gitu. Di Indonesia aku udah ngerti kok menghormati aku. Beda kalau orang luar negeri kan. Orang muslim udah tak lepas, nah urip dewekan. Aku juga urip dewekan. Saya tidak akan membumi Anda. Wis menyiapkan diri untuk masa tua ya. Betul. Jadi wes aku Denis 10 tahun. Siki aku harus kerja ya, mau urip aku sampai masa tua. Jadi si manajemen keuangan si mongkaran orang ini sudah berbeda. Jadi ya memang jangan menghormati aku, kemudian perjalanan mau gimana itu. Jadi memang karakter itu yang berbeda gitu. Ngomong masalah agama. Orang mati munggu gitu. Iya betul. Dari aku ya. Dari kompleks bahasanya sih kayak. Gimana banyak anak banyak rezeki kan gitu. Dari ngomong rumah ya. Anak terakhir sebenarnya di mana anak ya. Akhirnya sengaja menghambat si anak untuk itu ya lebih berkembang. Anak yang di generasi sing kesalahan ini kurangannya akhirnya si anak ini jadi kegawat juga. Ya kompleks banget. Memang ya bertahap ya memutus generasi itu ya memang. Gimana Mas Hendrik, sudah belum atau belum sesuai dengan jawaban? Orang-orang alami sih ya Hendrik ya. Jadi kan orang kayak gandul apa ya masalah. Sing kayak gandul kayak nangka sing dawa. Gandul mana buah-buah. Tapi obat nyamuk iya ini obat nyamuk gandul dari itu dihubung di zona kamar, orang lu jadi gandul ngalami berarti kayak gitu berarti teteh kayak nangka tapi dawa ya. Dari itu disumet awet banget. Jadi gue fokusnya gitu banget, gue belum mau cerita gitu. Jadi ngomong kayak aku bakar sampah, anggap pengen gue musir.
Jadi kan kayak yang pinter kan kalau aku lah ya. Anak generasi kayak gitu ya aku boleh nih kalian boleh gue terus kok di Yopo. Ini kan generasi baikun. Oke Mas Tegar, aku juga mungkin misal ini kan di sebuah kota yang lain, misal contoh Semarang, Jakarta itu dia panas itu, apakah itu penyebab dari sampah atau bukan, ada datanya atau ada ceritanya enggak? Itu kan apa dari sampah atau memang mataharinya itu mendekat karena orang-orang yang pada maksiat. Agen dosa. Agen dosa. Jadi panas. Iya, nek masalah itu sih panas itu macam-macam ya sebabnya ya. Pertama jelas kita itu negara kita nang katulistiwa ya, itu panas. Terus berikutnya kalau di kota-kota gede itu kan banyak industri-industri, terus kendaraan juga kan lebih akeh. Ada kok itu data-data, tapi aku mandan kelalen juga. Jadi sampah organik itu menyumbang sekian persen pemanasan global. Terus kendaraan bermotor itu menyumbang sekian persen. Terus pabrik-pabrik ya terutama ya itu. Terus kayak peternakan juga kayak sapi ya, sapi kan juga menyumbang juga gitu kan. Banyak banget sebenarnya. Mulai lagi anak perusahaan singkut ya. Kompeni ini nggak ini rasa daging tapi Kang daging ya. Ya fenomena singkiba. Karena kayaknya setahun gue angin ribut atau apa itu paling tinggal setahun. Si sebetulnya angin gede banget nih. Lagi fenomena ini kan dari sana singkiba. Pemanasan global itu ya. Udan, terus anginnya gede banget. Pokoknya sering nemen gitu dari bulan Januari sampai sekarang masih Iya betul. jadi dari mulai gitu, cuman kan mau mau biasa gitu, mangsa gitu. Udah menyesuaikan ya. Akhirnya orang kerasa, gitu lah. Panas deh. Saya kadang-kadang gitu ngomongnya harus kesannya Gusti Allah. Pol guys paling. Terus kemarin apa itu paling pol. Gabung-gabungnya hanya ngono ya wis Iya betul. Ya salah satu tandanya ya itu iklim udah susah diprediksi. Kudune musim hujan terang, kudune terang hujan. Itu kan salah satu perubahan iklim. Dan itu ya efeknya akhirnya ya salah satunya misal ke tanaman. Jadi pertanian jadi nggak efisien segala macam, kudune panen sekian akhirnya berubah. Akhirnya timbul ekonomi juga ya. Iya. Petani. Makanya pertanian kita kalah sama misal Thailand gitu ya, kalah sama Jepang ya. Mereka itu udah pertama pakai teknologi, pakai mesin, akhirnya mereka nggak pengaruh iklim kan kayak gue. Jadi mereka bisa bertani sepanjang tahun. Nyirami karo drone kayak gitu loh. Gawe sawah nang gedung. Ya akhirnya kan mereka nggak terpengaruh. Akhirnya pertaniannya kan jauh. Nah segi ya di Indonesia kan nun sewune ya masih kurang melibatkan kayak gitu ya, teknologi apa segala macam. Dan sebenarnya pertanian banyak, cuma kan misal Kang Thailand lebih murah kan kayak gue. Karena produksi lebih banyak ya. Itu salah satu
ini lah impor ya. rantai akhirnya kia berpengaruh kia berpengaruh enggak Tapi nyatanya kan sing duwe sawah memang keceret dari negara persatuan, tapi nek sawah kan urung 10 tok, urung 10 tok. Tenagane kalau bene jadi salah. iya Nang kene iki kan ya. Iya. Sawah kan kecil. betul Nah ini aku pernah ngobrol ke Mas Haji. Enggane nggih. Ki sawah wong penduduk Sumene digabungkan dari siji ya. Ditanduri pada kabeh dari siji. Engko pembagian keuntungan atau hasil itu dibagi sesuai luas sawahnya gitu. Berapa persen karena luas tanahnya itu. Tapi ada satu yang mengelola gitu sebagai mungkin ketua perhimpunan tani Kalijopak Lor gitu. Jadi digabung soalnya kan kalau kita lihat dari satu petak sawah itu kalau dikelola dalam satu hari tidak borongan maksudnya dalam itu kan akan tahu biayanya akeh di segi mukul meluku nang sepetak dengan biaya yang karena dia baru pertama langsung kan tinggi. Jadi kalau sekalian misalkan dilanjutkan sekalian dalam itu di kontraktor lah ibaratnya borongan kabehan sebenarnya sepira gitu kan mungkin lebih efisien gitu. Dan untuk pembagiannya juga kalau panen juga satu bisa saling menjaga karena saling mendukung karena kita kan miliknya semua sama gitu, nanti tinggal bagi hasil sesuai dengan luas sawahnya berapa persen. Tapi kena ya Indonesia ya saya sendiri di Indonesia juga kadang-kadang memang lebih berasa melik sok berkuasa gitu, wah nyong kok. Jadi memang sulit. Padahal kalau kita pelajari kan, oh iya memang yang sedang berkembang di sini kan untuk maju untuk mendapatkan nilai lebih kita memang harus bekerja sama itu. Nah itu kurangnya masyarakat kita kan kerjasamanya sulit banget. Saya pernah belajar kerjasama sama Pak Haji ini juga lagi mencoba belajar itu. Kayak misal saya kan jualan ini sama kopi, terusan karena dari saya tidak punya dana yang lebih untuk jualan rokok, saya kerjasama dengan Pak Haji. Jadi walaupun dapat ya 50% ya lumayan, saya nggak ibaratnya kalong modal gede untuk sebuah rokok itu pun. Oh memang itu ya dari zamannya dulu gitu kan. Memang siapa sih VOC itu mah ceritanya gitu. VOC ini kan tenaganya VOC kan hampir 60% kan tenaga dari Indonesia. Sampai kita dijajah 300, bukan dijajah ya, sebenarnya kita dikuasai 300 ton, yang anak ambil warga kene. Gitu loh. Udu VOC itu kayak kabel udu. Kita kan kayak itu biasanya apa duit. Aku nyaman. Oh iya. Dan kalau bunuh dia kekuasaan gitu. Ya memang karakternya kayak gitu ya. Bisa dikaji lah. Mulai ke politiknya bareng lah setahun berapa. Mungkin tahun orang-orang. Jadi memang kerjasama kayak karakter yang Indonesia. Mungkin dari Pak Ajis ini ketua calon ketua Ansor mau orang berkomentar kok saya tanya tentang nilai ekonominya mas, ide bisnisnya. Nah, ide bisnis tentang pengurai sampah itu, yaitu Makop tadi itu. Nah, kira-kiranya semisal ada masyarakat yang tertarik dengan pengolahan sampah itu dengan maggot. Nah, perhitungannya itu seperti apa mas? Maksudnya dari apa dulu sih kita belinya? Kan
bisa dari telur nanti jadi maggot, terus atau kita beli lalatnya atau gimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi hitungan berapa gram kita beli telur, terus nanti outputnya kita dapat berapa gitu. Hitungannya seperti itu, maksudnya bagaimana hitungannya itu. Ya. Untuk memulai sebuah usaha maggot Ya, hitung-hitungannya ya mungkin hitungan inilah ya, sekilas sepele ya. Hitungan detailnya mungkin bisa itu nanti ya. Di belakang nanti lah ya. Ya, jadi inilah Mas. Pertama, ketika kita bergerak di bidang sampah itu peluangnya gede banget ya. Pertama jelas karena resource-nya kan tak terbatas ya, sampah kan ana terus. Ya kan. Penduduk semakin akeh ya sampai semakin akeh kan kayak gitu. Nah, pertama itu bahan bakunya ana terus kayak gitulah. Nah, kalau maggot sendiri ya, nah ini cerita di tempatku itu kita ada macam-macam sebenarnya Mas. Kalau sekedar sharing-sharing sih itu apa? Kita nggak nganu ini ya bisa apa? Nggak nganu tarif apa nggak nganu. Cuma kita sekarang lagi intens kayak misal desa kepengen bangun TPST, desa kepengen bangun ini gimana sih? Soalnya di tempatku kan juga nanti menyediakan rekomendasi kayak pemilah sampah otomatis kan kayak gitu loh. Jadi untuk perorangan juga kita sebenarnya ngelayani. Jadi ada sistemnya perorangan, ada kelompok kayak misal apa Karang Taruna gitu. Pengen ngolah sampah kita juga melayani. Tinggal nanti biasanya sih tergantung kondisinya Mas. Jenengan duanya apa wis? Biasanya kayak gue. Nanti kalau memang serius ya biasanya orang kita ada yang ke sana nanti lahannya seperti apa, lahan sekian itu kurang lebih bisa diisi maggot sekian, itu bisa nampung sampah sekian, itu ada hitungannya. Dan sekarang kan yang sudah jalan kan di tempat saya kan kita ngolah sampah di Karangcegak sama Sokaraja Kulon sama Cilongok, terus akhir tahun kayaknya di Purbalingga di TPA Purbalingga ya. Nah, kayak aku ibaratnya kayak di TPST ya jukut sampah ya ibaratnya orang bayar lah, maksudnya mereka juga butuh, mereka juga bingung toli iya. Jadi kadang aku nyaranin ke teman-teman sing arep maggot nang desamu ana pengolahan sampah ora, nek ana jajal kerjasama kena bae. Mereka toli bingung juga ngolah kepriwe. Sekarang sampah organik didadikan kebanyakan solusinya didadikan kompos ya. Didadikan kompos paling cepet itu 21 hari. Proses ya. Iya. Dan ya butuh berapa banyak tempat. Kayak misal sebelumnya di Sokaraja Kulon kene didadikan kompos. Sampah organiknya itu tiap hari itu anak 6 tosa apa ya kalau nggak salah. Harus ditimbun spiral didadikan kompos 21 hari sedina 6 tosa. Itu sangat nggak efisien. Nah, akhirnya ada solusi maggot. Akhirnya ya mereka juga butuh. Jadi bahkan mereka sing nawani ke tempatku, ayolah kerjasama. Kenggonku juga angel loh, lagi darurat organik kayak gitu kan. Itu kayak gitu. Jadi kalau hitungan bisnis sendiri pertama dari segi
marketnya itu masih banyak ya. Dan Magot sendiri kan produknya akeh Mas, ora kur Magot tok ana pupuke ya, sampah organik sing wis dipangan nang Magot kan jadi pupuk. Iya, itu juga bisa didol. Terus Magot bisa dikeringkan, bisa dijual hidup. Ya itu kalau nggone jenengan nggone Mas Ari itu kan udah jalan, itu udah ngerti lah gitu. Jadi potensi pasarnya lumayan gede. Terus anu bisa dibilang Magot barang baru juga sih, dalam artian kan booming baru-baru ini sekarang ya, mungkin 2019-an lah ke sini itu nembe akeh. Sebelumnya mungkin masih sedikit, dan referensi budidaya Magot juga sih sedikit banget, masih sedikit banget. Makanya banyak yang beranggapan bisnis Magot itu enggak prospektif. Ya emang kebanyakan rugi petani Magot. Ya kadang anak ganu mitrane aku ngingu Magot pakane roti BS. Tuku sekarung pirang ibu gitu kan. Nah, barang Magot wis panen ora bisa ngedol kayak gitu. Misal kayak gitu. Terus ana maning limbah jenenge? Limbah susu kayak gitu. Mereka beli. Ya akhirnya kan orang nutup. Yang kayak gitu loh. Itu masih banyak banget. Yang jadi akeh sing beranggapan ya orang bisa mau bisnis kayak gitu kan. Kan itu. Iya. Lo biaya produksinya pira didole pasaran paling kan sing urip kan 6.000 sekilo. 5.000 6.000 lah. Gitu. Terus nek untuk pupuknya sendiri itu masih jarang banget. Nek tempatku sendiri masih belum dapat pasar yang ini ya. Cuma kita nggonku kerja sama Unsut sama beberapa petani juga di daerah Sumbyuh, jadi wis ana pasar. Tapi itu juga ora gampang ya. Dalam artian mengenalkan barang ke petani itu kan lumayan angel ya. Apa maning pupuk ya. Pupuk itu lumayan lah. Itu jadi macem-macem lah ya. Sekarang kayak di tempatku ya pakan Magote ya genano wis disediakan nang TPST kan kayak gitu. Jadi ibaratnya ya untuk pakan Magot ya kita udah nggak modal kan kayak gitu. Nah kadang ada mitra-mitra yang takway cuma-cumanya dia sama organik. Kayak ngone Mas Ari aja itu. Dia juga bingung kayak sama organiknya over Magote urung bisa ngolah kabeh. Nah, mungkin bisa dikerja samakan sama dia. Itu kayak gitu. Gitu. Jadi ya sekali lagi nek bisnis di sampah ya itu ya sebenarnya nek dikelola serius juga lumayan ya. Kayak dulu di desaku juga anak TPS ya. Kebetulan dulu aku sih ngelola. Cuma ketika hasilnya sudah kelihatan itu iya, dari pihak yang berwenang, dari Pemdes, dari ini mulai banyak yang lirik gitu. Ya mungkin wis pada ngerti lah kelanjutannya. Itu kayak gitu. Soalnya Ganu di tempatku ngambil sampah sedesa itu paling pirang tosa tok, sekali ngambil paling setosa rong tosa. Ya ora nutup. Akhirnya kita ngambil desa Lia. Dulu tempatku ngambil Tambak Sogra, ngambil Banjarsari, ngambil Kalibagor.
terus waktu itu sempat jukut kerja sama Jawa Heritage sama wisata niaga. Wah, kan sampai apik-apik banget. Botol-botol kayak anggur bangsane kayak kan larang. Ya sebenarnya bisnis sampah itu lumayan, cuma ya kalau kita ya tinggal kita manuver gimana. Kita siap gandeng siapa kerja sama siapa gitu. Ya kayak tadi ini Karang Tarunane ngene Mase, ya itu salah satu contohnya loh. Itu bahwa perusahaan besar juga lagi banyak nyari kayak gituan. Banyak perusahaan besar yang bingung duit harus mau apa kayak gitu kan. Dan kalau nggak salah itu di perusahaan-perusahaan tertentu itu wajib mengeluarkan sekian persen dari profit tenggo ngelola CSR kayak gitu, terus sekian persen gue ngelola limbahnya kayak gitu itu apa bisa ya sangat bisa ditiru itu. Apa mana Karang Taruna kan pemuda-pemuda ya itu apa bagus ya itu. Terus apa kayak misal di daerah ngendi ya Cirebon apa ngendi gitu itu juga ada yang itu misal kayak tadi apa pampers kayak gitu ya residu ya itu nggak bisa diolah, akhirnya apa sama itu sama pihak TPS-nya dikirim meng pabriknya loh. Iya balik kena. Iya. Diurus ya. Iya. Ini jenengan nggawe produk kayak gini. Ora bisa diolah ki ngesarakna wong liya. Ya singkat ceritanya kayak gue dan akhirnya si produsen Pampers ini apa ngaweh kompensasi sekian per apa ya. Nanti setiap kali pengolahan harus ada bukti apa-apa itu ada yang kayak gitu. Dan memang Pampers apa pembalut kayak gitu-gitu itu emang iya dibakar ya angel, terus ya pokoknya kasar lah ya. Bener ya itu tinggal kita manuver ada yang kayak gitu balik namang pabrik kayak kilo produkmu nyusah nawong liar kayak gitu. Yang gitu mas moderator. Siap. Ada masukan lagi apa sanggahan lagi? Mas Dino cukup? Pak Haji cukup? Pak Hajis? Mas Yuda? Bang Hendri? Pak Yoto ini? Bos Yoto? Cukup? Oke, jadi kesimpulannya itu sampah ya perlu diperhatikan gitu ya. Dengan kayak wingi jane judulnya salah ya Pak ya. Pemuda wajib apa? Peduli lingkungan. Iya. Tapi ora apa-apa ya. Itu baik untuk masa depan. Iya. Nyop ngomong apa bingung. Wis nih kesimpulan bae Pak lah langsung bae. Iya, ya kesimpulan dari saya ya pertama saya berharap forum-forum kayak gini tetap berlanjut ya. Apa sing duwe kanca sing duwe saudara ya bisa diundang kan ya. Kita sharing-sharing bareng lah. Itu yang pertama pengen berlanjut. Terus yang kedua ya apa tentang itu tadi ya efek bola salju ya. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kecil yang sepele. Apa biasanya ketika kita kepengen berubah dalam hal apapun ya arep gawe apapun itu biasanya kalau terlalu radikal apa tuh wong oyo banget itu ya biasanya sedela ngomong pemain. Akan lebih baik kalau kita mulai hal-hal kecil di sini sing ringan
kita 1% lebih baik setiap hari 1% setiap hari. Nanti kan setahun 360%. Nah, itu lebih ampuh ya. Dan memang kodratnya menungsa kayak gitu ya. Kita punya emosional kayak gitu kan kadang ya nafsuan ya. Makanya salah satunya ya kayak gitulah lewat hal-hal kecil dulu itu. Terus yang berikutnya ya tentang sampah ya ya buanglah sampah pada tempatnya lah ya. Jadi karena itu hal sepele tapi membantu banget ya. Nek mas-mas jenengan pada ngerti kayak petugas-petugas DLH sing keliling nganggone seragam oranye kayak rekasa kayak ya mereka pahlawan sih jane ya anu sampah kayak gitu. Dengan kita membuang sampah pada tempatnya itu membantu mereka sebenarnya. Mudahkan memilah ya. Iya betul. Ya syukur sih memilah dari rumah itu akan sangat bagus dan semua juga berharap kayak gitu. Cuma kadang ya itu ya masyarakat kita buang sampah di tempat sampah ke angel apa maning milah kan kayak gitu. Buang sampah ke angel. Nah, iya. Kayak gitu. Ya buanglah sampah pada tempatnya lah itu. Terus dan kontribusi kita untuk lingkungan juga macem-macem lah, kayak misal bagi yang suka aktif di medsos kayak gitu itu bisa sharing apa tentang lingkungan, tentang apa. Terus ini aku juga paling diajaki pengen itu membuat dokumenter tentang Sungai Serayu kayak gitu. Yuk ini gimana sih soalnya ya yang tadi kita bahas Serayu itu serius saya bukan masalah sepele ya itu. Jadi ya kita saling sharing kayak gini juga palang nemu solusi kan kayak gitu. Jadi ya moga-moga bisa ini terus ya saling silaturahmi kayak gitulah. Ya mungkin itu aja. Oke, karena terima kasih Mas Sekar. Ini paparnya sangat membuka sekali ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan sedikit-sedikit 1% setiap hari, maka 1 tahun akan kumpul 360%. Kita lebih baik di tahun yang akan datang ya. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Buanglah mantan pada sampah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini di channel Lur to Dos ya. Nanti segera tayang. Terima kasih. Episode selanjutnya mantap. Aduh.